Hai hai hai, balik lagi di channel kesayangan kalian, di channel Dwi Ratna Susanti. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu luar biasa ya. Nah, kali ini aku mau bawain cerita yang agak beda nih. Siapin cemilan, kopi, atau teh anget. Atau kalian sukanya minum apa? Terserah kalian ya. Karena kita bakal menyelami kisah rumah tangga yang penuh intrik, rahasia, dan plot twist yang bikin kalian garuk-garuk kepala. Cerita kali ini tentang dua insan yang dipertemukan oleh takdir. Tapi kok ya di awal pernikahan udah ada balai ide aja. Penasaran? Yuk, langsung aja kita mulai. Tapi sebelum itu, kenalan dulu nih sama tokoh utama kita. Ada Risa. Dia seorang wanita cantik, sederhana, tapi punya semangat hidup yang tinggi. Dulu, kehidupannya jauh dari kata mewah. Sampai akhirnya takdir mempertemukannya dengan Arya. Nah, Arya ini paket komplit guys. Komplit banget deh pokoknya. Udah dia kaya raya, kerja kerasnya gak main-main, penyayang, bertanggung jawab, pendiam, dan gak pernah ngomel. Tapi, ada tapinya nih guys. Arya punya penyakit serius yang sewaktu-waktu bisa, ya gitu deh, kambuh. Risa yang awalnya mungkin melihat Arya sebagai jawaban atas kesulitan ekonominya, ternyata menemukan sisi lembut dan perhatian dari pria itu. Arya sayang banget sama Risa. Katanya sih, Risa itu penurut dan penyayang. Mereka menikah. Dan di awal pernikahan, semuanya terlihat seperti mimpi. Rumah mewah, fasilitas lengkap, hidup serba ada. Siapa coba yang gak mau? Ya kan? Kalian juga mau kan? Tapi namanya juga hidup. Tapi aku belum ngajakin kalian buat subscribe ya. Subscribe dulu ya. Terus klik juga tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Oke, kita lanjut. Namanya juga hidup, gak mungkin selamanya mulus. Baru beberapa bulan menikah, Arya gak sengaja menemukan sesuatu di ponsel Risa. Chat mesra dengan pria lain. Bumi akan runtuh bagi Arya. Pria pendiam ini hatinya hancur berketing-keting. Arya menghadapi Risa dengan tenang. Tapi tatapannya dingin menusuk. Dia memberikan dua pilihan. Pisah saat itu juga atau lanjut tapi dengan satu syarat. Risa harus benar-benar berubah dan setia. Risa yang panik dan merasa nyaman dengan kehidupannya saat ini tentu saja memilih untuk lanjut. Arya dengan berat hati menerima keputusan itu. Dia terlalu menyayangi Risa. Waktu berlalu. Risa berusaha menjadi istri yang baik. Dia belajar melayani Arya, menemaninya, dan berusaha menunjukkan penyesalannya. Arya, meskipun masih menyimpan luka, perlahan mulai mempercayai Risa lagi. Kehidupan mereka kembali harmonis, setidaknya di permukaan. Risa semakin menikmati kehidupannya yang serba mewah. Dia bisa membeli apa saja yang dia mau, pergi kemana saja yang dia suka,
Dia merasa nyaman dan aman dalam lindungan Arya. Sampai akhirnya badai itu datang. Bisnis Arya mengalami kemunduran yang cukup signifikan. Keuangan mereka mulai menipis. Nah, disinilah watak asli Risa mulai terlihat. Dia kaget, gak terima dengan perubahan ini. Baginya, kenyamanan yang sudah ia dapatkan adalah harga mati. Dia mulai mengeluh, merajuk, bahkan mencari pelarian di luar rumah. Dia kembali berhubungan dengan pria lain, mencari kesenangan, dan mungkin juga materi. Di tengah kesulitan ini, kondisi kesehatan Arya semakin menurun. Penyakitnya sering kambuh. Saat-saat seperti ini, Arya sangat membutuhkan kehadiran dan dukungan Risa sebagai istrinya. Tapi Risa seolah menghilang. Ada aja alasannya untuk tidak berada di samping Arya saat dia sedang lemah. Entah ada urusan dengan teman, ada janji ini itu. Pokoknya Arya selalu sendirian saat rasa sakit itu menyerangnya. Yang lebih membingungkan, saat itu Risa sedang mengandung besar anak mereka. Masa iya seorang istri yang sedang hamil tega meninggalkan suaminya yang sedang sakit parah? Arya tidak mengerti. Dia mencoba bertanya, tapi Risa selalu menghindar atau memberikan jawaban yang tidak memuaskan. Luka di hati Arya semakin dalam. Dia merasa sangat kesepian, baik secara fisik maupun emosional. Dia mencintai Risa, tapi dia juga merasa diabaikan dan tidak dipedulikan di saat-saat terberatnya. Alasan Risa menghilang saat Arya sakit menjadi misteri yang belum terpecahkan bagi Arya hingga saat ini. Suatu malam, Arya nggak sengaja melihat ponsel Risa lagi. Dan kali ini, dia menemukan bukti yang lebih kuat tentang perselingkuhan istrinya. Kemarahan yang selama ini dia pendam akhirnya meledak. Tapi, ledakannya bukan berupa bentakan atau makian. Arya hanya menatap Risa dengan tatapan yang sangat menyakitkan. Lalu dia mengucapkan beberapa kalimat yang membuat Risa terdiam, membeku. Ternyata, kamu sama saja, kata Arya dengan suara pelan tapi menusuk. Dulu, aku pikir kamu berbeda. Aku pikir kamu bisa belajar dari kesalahan. Tapi ternyata, Arya tidak melanjutkan kalimatnya. Dia hanya menggelengkan kepala dengan raut wajah kecewa yang mendalam. Risa yang melihat tatapan dan mendengar ucapan Arya tiba-tiba merasa ada sesuatu yang aneh. Dia melihat kesedihan yang begitu dalam di mata suaminya. Dan saat itu juga, Risa mengakui semuanya. Tapi pengakuannya bukan hanya tentang perselingkuhannya saat ini. Disinilah plot twist-nya dimulai. Arya terdiam, mencoba mengingat kejadian masa lalu. Dia memang pernah melakukan kesalahan itu. Sebuah perselingkuhan singkat yang sangat dia sesali dan sudah lama dia kubur dalam-dalam. Tapi belum selesai sampai di situ. Risa melanjutkan. Dan selama ini, aku juga sering melihat chat mesramu dengan teman kerjamu itu. Kamu bilang hanya sebatas rekan kerja. Tapi bahasanya sangat berbeda, Mas.
Arya kembali terkejut. Dia memang sering bertukar pesan dengan rekan kerja wanitanya, tapi dia bersumpah tidak ada hubungan lebih dari itu. Dia hanya berusaha menjaga hubungan baik dalam pekerjaan. Tapi di mata Risa, itu terlihat berbeda. Jadi selama ini, Risa bukan hanya mencari kenyamanan sesaat di luar rumah. Di lubuk hatinya yang paling dalam, ternyata ada rasa sakit dan dendam yang terpendam akibat perbuatan Arya di masa lalu dan juga interaksinya dengan teman kerjanya. Perselingkuhan Risa di awal pernikahan mungkin adalah bentuk ketidakpercayaan dan luka yang sudah ada sebelum mereka menikah. Dan mungkin perselingkuhan yang terjadi saat kondisi keuangan sulit adalah pelampiasan rasa tidak aman dan juga mungkin masih ada sisa-sisa dendam itu. Mungkin ya, mungkin. Arya terdiam. Dia tidak menyangka bahwa perbuatannya di masa lalu masih membekas begitu dalam di hati Risa. Dia juga tidak menyadari bahwa interaksinya dengan teman kerjanya menimbulkan prasangka dan luka bagi istrinya. Satu hal yang masih menjadi pertanyaan besar bagi Arya adalah, kemana Risa saat dia sedang sakit parah? Kenapa di saat-saat dia sangat membutuhkan istrinya, Risa justru menghilang? Apakah kehamilannya benar-benar menjadi alasan? Atau ada alasan lain yang lebih dalam dan menyakitkan? Sudahlah, kita lupakan dulu itu. Cerita berlanjut. Malam itu, mereka berdua duduk berhadapan dalam diam yang panjang. Arya yang biasanya pendiam, akhirnya membuka suara dengan nada penuh penyesalan. Dia mengakui kesalahannya di masa lalu dan berusaha menjelaskan hubungannya dengan teman kerjanya. Risa mendengarkan dengan air mata yang mengalir. Apakah rumah tangga mereka bisa diselamatkan setelah semua kebohongan, pengkhianatan, dan misteri yang belum terpecahkan ini terungkap? Apakah Arya bisa meyakinkan Risa tentang ketulusan cintanya? Dan apakah Risa bisa melepaskan dendamnya dan belajar untuk mempercayai Arya lagi? Serta apa sebenarnya alasan Risa tidak berada di sisi Arya saat dia sakit? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Nah, itu dia cerita kita kali ini. Antara cinta, dendam, dan lembaran dolar yang terlupakan. Dengan sedikit bumbu misteri tentang kemana perginya Risa saat Arya sakit. Gimana menurut kalian guys? Makin kompleks kan? Jangan pernah berasumsi bahwa kita tahu segalanya tentang pasangan kita ya. Komunikasi itu kunci. Dan terkadang ada luka tersembunyi yang sulit kita duga. Buat kalian yang punya pengalaman serupa atau punya pendapat tentang cerita ini, terutama soal misteri Risa, jangan ragu buat tulis di kolom komentar ya. Aku tungguin banget. Jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe channel Durana Susanti biar kalian gak ketinggalan podcast cerpen lainnya yang menarik. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Selamat malam.